Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 5 sampai 10. Sekali lagi, Nehemia 9 ayat 5 sampai 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani Hasabneya, Sarebia, Hodia, Sebanya, dan Petahia, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya memberikan tema renungan firman Tuhan hari ini yaitu kenangan. Setiap peristiwa yang pernah kita lewati tentu saja meninggalkan kenangan di dalam ingatan kita atau di dalam pikiran kita, entah itu kenangan yang baik atau kenangan yang buruk, ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang tertulis di dalam Alkitab, kita juga membaca, kita mengingat bagaimanakah karya Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa, ya. Nah, kalau kita melihat dari kenangan itu, apa yang kita ingat dari peristiwa itu, apa yang kita pikirkan dari peristiwa itu, tentu saja itu menjadi sebuah cerita yang akan terus ada di dalam ingatan-ingatan kita atau ada di dalam pikiran-pikiran kita, ya. Dan kenangan atau cerita peristiwa yang pernah kita lewati bisa jadi itu menjadi sebuah cerita kepada orang-orang yang ada di dekat kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenangan itu sendiri artinya adalah suatu peristiwa yang membekas di dalam ingatan kita. Arti kedua adalah kesan di dalam ingatan atau pikiran kita. Nah, di dalam pembahasan kita bacaan Nehemia pasal yang ke-9 ini adalah menceritakan bagaimanakah umat-umat Israel dan orang-orang Lewi yang sementara berdoa dan mengadakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah. Itu tertulis di dalam ayat yang pertama. Nah, saat mereka menaikkan doa-doa kepada Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, mereka mengucapkan tentang perbuatan-perbuatan ajaibnya Allah saat nenek moyang mengalami pertolongan di dalam setiap kehidupan mereka. Perbuatan ajaib yang dilakukan Allah oleh nenek moyang mereka. Dan ketika mereka berdoa, mereka mengatakan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang sudah menolong nenek moyang kami, Engkau yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kepada nenek moyang kami, dan kami memuliakan Engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa
Apa yang mereka tahu tentang keajaiban-keajaiban yang dirasakan, yang dialami oleh nenek moyang mereka adalah tentang keajaiban Tuhan, dan mereka mengetahui akan hal itu. Dan itu adalah merupakan hal yang sangat mengagumkan, dan itu ada di dalam ingatan mereka, ada menjadi kenangan yang tidak terlupakan bagi umat-umat Israel. Ya. Nah, peristiwa yang dikenang oleh umat-umat Israel itu, kalau tadi kita lihat di ayat-ayat selanjutnya ya Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 dikatakan mereka mengagumi bahwa Allah melakukan tanda-tanda mujizat melalui Musa di depan Firaun. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Firaun ketika ada di depan yang dilakukan Musa di depan Firaun ketika akan membawa umat Israel keluar dari bangsa Mesir ya. Ada mujizat yang dilakukan oleh Musa atas seizin Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-11 Tuhan juga membelah laut Kolsom atau laut merah. Ini adalah sesuatu hal yang menakjubkan. Mereka tahu kisah ini, mereka mengerti dan mereka mengingat akan hal itu sebagai perbuatan ajaibnya Allah kepada nenek moyang mereka. Ayat yang ke-12, Allah memimpin umat Israel dengan ada tiang awan dan tiang api. Ini juga merupakan sesuatu hal di luar kemampuan manusia. Karena pada waktu bangsa Israel berjalan keluar dari bangsa Mesir, mereka mengalami sesuatu hal yang menakjubkan. Ya, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Tentu saja ini tidak bisa ditiru oleh manusia, hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena kedahsyatan Tuhan, hal itu bisa terjadi. Selanjutnya di ayat 13 juga Allah berbicara memberikan hukum-hukum, memberikan peraturan-peraturan kepada umat Israel pada waktu itu dari atas gunung Sinai dengan suara yang begitu menggelegar ya, dengan kedahsyatan daripada kuasa Tuhan. Tuhan berbicara dari atas gunung Sinai. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah juga memberi mereka makan roti dari langit yaitu mana, sehingga Tuhan waktu memelihara mereka di padang gurun tidak membiarkan mereka kelaparan. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Tetap di ayat 15 Allah juga memberikan minum dengan mengeluarkan air dari gunung batu. Tuhan memakai Musa ya untuk menyatakan mujizat-mujizat itu. Dan kisah di dalam Nehemia ini menceritakan bagaimanakah umat-umat Israel generasi kedua ya tentu saja, atau umat-umat Israel yang lahir sesudah dari peristiwa-peristiwa keajaiban itu terjadi, maka mereka benar-benar bisa mengenang bagaimanakah perbuatan Tuhan yang ajaib itu yang dilakukan oleh Tuhan pada nenek moyang mereka di masa lalu. Mereka mengingatnya, mereka mengenangnya. Dari mana umat Israel mengetahui bahwa Allah melakukan mujizat pada nenek moyang mereka? Di ayat yang ketiga adalah ketika mereka mendengar dan kitab Taurat itu dibacakan. Perbuatan ajaib Tuhan, hal-hal yang dahsyat yang dilakukan Tuhan itu semua tertulis di dalam Taurat. Dan ketika itu dibacakan ya di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan sementara mereka berdiri di tempat dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka. Selama 1/4 hari, sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Ya, nah, mereka mendengarkan firman dan bagaimanakah Tuhan yang menolong umat-umat Israel itu. Mereka mengetahui kejadian-kejadian ajaib itu. Kuasa Tuhan dinyatakan yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang mereka dengar dan mereka perhatikan itu sama dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar di hari ini. Semua perbuatan ajaibnya Tuhan yang Tuhan lakukan di masa lalu itu bukan hanya sekedar untuk kita lihat, kita baca atau kita dengar atau bahkan hanya kita kenang begitu saja. Oh, dulu Tuhan melakukan mujizat. Hanya ada terbatas di dalam pikiran kita atau di dalam ingatan kita karena kita sudah membaca firman. Firman Tuhan, Alkitab bukanlah buku seperti dongeng-dongeng atau buku-buku yang lainnya di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab ini adalah firman Tuhan tertulis. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan di masa lampau dituliskan di dalam
Alkitab sebagai wujud firman Tuhan, supaya siapapun yang membaca, dia akan tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu adalah, apakah semua peristiwa atau keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah lakukan kepada umat-umat Israel pada waktu itu yang tertulis di dalam Alkitab yang kita baca, apakah ini hanya akan sekedar menjadi peringatan, menjadi kenangan saja, berlalu begitu saja, atau kita mempercayai firman Tuhan itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan adalah iya dan amin bagi orang yang percaya kepadanya. Apa yang Tuhan lakukan di masa lampau, Tuhan juga bisa lakukan kepada kita saat ini, karena kuasanya Tuhan itu sama ketika Tuhan bekerja di masa lampau kepada umat-umat Israel, dan kita sebagai umat Israel rohani, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, apa respon kita? Apa yang kita lakukan? Di ayat yang ke-16 adalah kita harus mempercayai firman Tuhan. Kita mempercayai dengan semua firman yang tertulis di dalam Alkitab, yang dicatat, di mana tujuannya adalah supaya kita yang membaca, kita menerimanya, mempercayainya, bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan daripada Tuhan sendiri bagi kita. Kemudian ayat yang ke-17 yang harus kita lakukan, kita jangan angkuh, jangan menolak firman Tuhan. Karena pada zaman nenek moyang waktu itu, ketika mereka sudah melihat mujizat, tetap gak percaya. Sudah mengalami keajaiban, mereka tetap menolak dan tetap angkuh. Tapi kita, jangan sampai firman yang kita sudah baca, kita sudah dengar, jangan menolak firman itu, jangan angkuh terhadap perkataan-perkataan firman Tuhan, karena itu adalah merupakan kehidupan bagi kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu, kuasa Tuhan yang ajaib di masa lalu bukan hanya sekedar untuk diingat dan dikenang, tetapi kita mempercayainya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Kuasanya Tuhan itu dulu bekerja, sekarang pun juga Tuhan bisa bekerja. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya firman ini akan menjadikan hidup kita mengerti bahwa firman Tuhan itu berfungsi untuk menuntun hidup kita. Apa yang terjadi masa lampau menjadi pelajaran buat kita, supaya kita terus tekun, terus setia, dan mempercayai setiap kebenaran firman Tuhan. Mari jangan jadikan firman Tuhan, kisah-kisah dalam Alkitab hanya sekedar menjadi kenangan, tetapi kita akan lakukan, kita mempercayai, karena Tuhan pun bisa mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh kembali belajar bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu itu menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami mau menerima firman-Mu ini Tuhan dengan sukacita, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah keluarga GPDI LCAD bersukacita, betapa besarnya kegirangan karena kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.